Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam suatu perusahaan yang beranggotakan Tanzirul Mufaqoh NPM 180101 0205, Arum Setiani 190101 0022, Yuhan Salahuddin Al-Ayubi 190101 0031, Triindah Nugraheni 190101 0039, Wulan Lailatul Aida 190101 0040, dan Wahyu Widi Astuti 190101 0043. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kesehatan kerja, di mana dalam kesehatan kerja menitik beratkan pada peningkatan kesehatan kerja dan pemeliharaan kesejahteraan pekerja pada aktivitas pekerjaan. Program kesehatan kerja dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan kesehatan, pengawasan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan bagi setiap karyawannya. Lalu, keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman atau selamat. Dalam menciptakan sistem kerja yang aman, dapat dengan melalui prinsip pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko di lingkungan kerja, maka setiap aktivitas pekerjaan dapat memenuhi tujuan yang minimal, yaitu di atas pemenuhan tuntutan peraturan nasional serta standar internasional. Lalu ada keamanan kerja, sebagai keadaan yang melindungi fasilitas perusahaan dan peralatan yang ada dari akses-akses yang tidak sah, serta untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja atau melaksanakan penugasan pekerjaan. Jadi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menjadi satu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus, dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja yang bertujuan untuk memperlancar usahanya. Selanjutnya, adapun undang-undang mengenai keamanan kerja. Yang pertama ada Undang-Undang OSHA. Undang-undang ini menciptakan Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, atau Administrasi Keamanan dan Kesehatan Kerja. Di dalam Departemen Kerja, tujuan dari OSHA ini adalah menyampaikan isi dari undang-undang tersebut dan menetapkan serta melaksanakan standar keamanan dan kesehatan yang diterapkan kepada seluruh pekerjanya. Lalu ada standar OSHA. Untuk melaksanakan misi dasar, OSHA bertanggung jawab untuk dapat memberikan standar yang dilaksanakan secara hukum. Hal ini mengandung 5 volume yang mencakup industri umum, standar maritim, standar konstruksi, prosedur, dan regulasi lainnya, serta panduan operasi lapangan, di mana standar ini sangat lengkap dan terperinci. Lalu ada kecelakaan yang harus dilaporkan di bawah OSHA. Kasus akibat kecelakaan kerja atau kerentanan lingkungan kerja yang harus dilaporkan seperti sebuah kematian, sebuah penyakit, sebuah luka-luka yang melibatkan perawatan medis, hilangnya kesadaran, halangan bekerja atau bergerak, pemindahan ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah inspeksi dan surat panggilan. Terdiri dari 1. Prioritas inspeksi, yaitu situasi bahaya dengan kemungkinan terbesar untuk menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah inspeksi sendiri. Inspeksi sendiri dimulai saat petugas OSHA tiba di tempat kerja dan petugas tersebut memperlihatkan surat tugas dan meminta bertemu seorang perwakilan pengusaha. Yang ketiga adalah penalti. Secara umum, OSHA menghitung penalti berdasarkan pada beratnya pelanggaran dan biasanya mempertimbangkan faktor lain seperti bisnis, itikat baik pengusaha, dan sejarah pemenuhan pengusaha.
Yang kelima adalah tanggung jawab dan hak dari pengusaha dan karyawan. Baik pengusaha dan karyawan memiliki tanggung jawab dan hak di bawah Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Kerja atau OSHA. Misal, pengusaha bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan tempat kerja bebas dari bahaya dan memastikan bahwa tempat kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Karyawan juga memiliki hak dan tanggung jawab, misal mengikuti semua aturan dan peraturan keamanan dan kesehatan pengusaha dan melaporkan kondisi berbahaya kepada penyelia. Keamanan dimulai dengan komitmen manajemen puncak. Bukti atas komitmen manajemen dan keamanan dalam manajemen puncak yaitu A. Manajemen puncak yang secara pribadi terlibat dalam aktivitas keamanan. B. Membuat masalah keamanan menjadi prioritas utama dalam pertemuan dan penjadwalan produksi. C. Memberikan status dan peringkat yang tinggi kepada petugas keamanan perusahaan. D. Menyertakan pelatihan keamanan dan pelatihan pekerja baru. E. Menegakkan komitmen manajemen dengan sebuah kebijakan keamanan dan mempublikasikannya. F. Menganalisis jumlah kecelakaan dan kejadian keamanan dan kemudian menetapkan sasaran keamanan spesifik yang dapat dicapai. Idealnya, keamanan adalah sebuah bagian integral dari sistem, dirajut ke dalam setiap kompetensi manajemen dan bagian dari tanggung jawab setiap orang. Penyebab tindakan yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman dapat merusak upaya terbaik sekalipun untuk meminimaliskan kondisi yang tidak aman, tetapi sayangnya tidak mudah menjawab pertanyaan tentang apa yang menyebabkan hal tersebut. Selama bertahun-tahun, psikolog mengonsumsikan bahwa beberapa karyawan memang lebih mudah terkena kecelakaan dibanding karyawan lainnya, dan bahwa orang yang memiliki kecenderungan ini umumnya menyebabkan lebih banyak kecelakaan. Namun studi telah gagal mendukungnya asumsi ini secara konsistensi. Selanjutnya adalah kejadian karena ada kemungkinan kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman dari pihak karyawan. Terjadi karena ada kemungkinan seperti berjalan melewati jendela kaca, lempengan tepat saat seorang melempar bola melaluinya, berkontribusi terhadap kecelakaan, tetapi kurang lebih berada di luar kendali manajemen. Karena itu kita akan fokus pada kondisi yang tidak aman dan tindakan yang aman. Kondisi yang tidak aman dan faktor lain yang berhubungan dengan pekerja. Kondisi yang tidak aman adalah salah satu penyebab utama kecelakaan. Hal ini termasuk hal-hal seperti peralatan yang tidak terjaga dengan baik, peralatan yang rusak, prosedur berbahaya di dalam, pada atau di sekitar mesin atau peralatan, penyimpanan yang tidak aman, kependatangan, kelebihan beban, pencerahan yang tidak tepat, cahaya yang melorot atau tidak cukup, ventilasi yang tidak baik, pertukaran udara yang tidak cukup, sumber udara yang tidak murni. Selanjutnya, mencegah keselamatan kerja. 1. Mengurangi kondisi yang tidak aman. Mengurangi kondisi yang tidak aman selalu dijadikan garis pertahanan pertama seorang pengusaha. Adapun beberapa contoh alat keamanan yang dapat mengurangi masalah yang berhubungan dengan kondisi yang tidak aman, antara lain, sarung tangan anti gores dapat mengurangi bahaya bekerja dengan benda tajam. 2. Mengurangi tindakan yang tidak aman, yaitu 1. Melalui seleksi dan penempatan. Penyaringan merupakan cara lain untuk mengurangi tindakan-tindakan tidak aman. Tujuannya yaitu untuk mengisolasi sifat seperti keterampilan visual yang dapat memprediksikan kecelakaan pada pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian menyaring kandidat berdasarkan sifatnya dan kemudian ditempatkan sesuai dengan tempatnya. 2. Melalui pelatihan. Pelatihan keamanan merupakan cara lain untuk mengurangi tindakan tidak aman. Hal ini sangatlah tepat bagi karyawan baru. Seorang pengusaha harus menginstruksikan karyawan baru dalam praktik dan prosedur keamanan, mengingatkan mereka mengenai potensi bahaya dan bekerja dengan mengembangkan perilaku yang menyadari keamanan. 3. Melalui motivasi. Para pengusaha dapat menggunakan berbagai perangkat motivasi untuk para pekerjanya supaya dapat bekerja lebih aman.
yaitu dengan menggunakan cara yang pertama, poster keamanan. Poster keamanan ini dapat membantu mengurangi tindakan tidak aman. Dalam sebuah studi, penggunaan poster keamanan ini kelihatannya dapat meningkatkan perilaku aman sebesar lebih dari 20%. Yang kedua, program insentif. Program insentif dalam pencegahan keselamatan kerja dirasa dapat membantu mengurangi tindakan tidak aman. Insentif yang digunakan dalam program pencegahan keselamatan kerja yaitu melalui pemberian asuransi kepada setiap karyawan. Yang ketiga, program penguatan positif. Program ini juga dapat meningkatkan keamanan dalam bekerja. Dalam program ini memastikan agar pekerja mengetahui apa yang diharapkan perusahaan dari para pekerja. Salah satu caranya yaitu untuk melakukan tahap penelitian. Karyawan diberikan informasi keamanan dalam sesi pelatihan dengan menggunakan slide yang ditampilkan oleh pengusaha tersebut. Ya, selanjutnya yaitu resiko kesehatan di tempat kerja. Yang pertama yaitu alkohol dan penyalahgunaan zat kimia, di mana kecelakaan para pecandu alkohol dalam berkinerja itu tidak terlalu terlihat karena jauh berhati-hati, tetapi efektivitas kinerjanya yang menjadi korban. Namun tingkat kecelakaan di luar itu 3-4 kali lebih tinggi dibanding non-alkoholik. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran substansi hukum di tempat kerja. Terdapat Undang-Undang Federal Tempat Kerja Bebas Narkoba. Adapun isinya yang pertama yaitu menerbitkan sebuah kebijakan yang melarang manufaktur, distribusi, penggandaan, dan kepemilikan yang tidak diizinkan oleh hukum serta substansi yang dikontrol oleh tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu membangun program kepedulian bebas narkoba yang diinformasikan pada karyawan tentang bahaya narkoba. Kemudian menginformasikan kepada seluruh karyawan bahwasannya mereka tidak hanya dituntut untuk pure bekerja, akan tetapi bersedia melaporkan setiap tindak kriminal yang ada dalam tempat kerja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah stres, kelelahan mental, serta depresi. Adapun upaya-upaya yang digunakan untuk mengurangi tekanan pekerjaan, yaitu seperti mengurangi konflik pribadi dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki komunikasi terbuka antar manajer dan karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu upaya manajer mendukung setiap upaya karyawan, misalnya dengan menanyakan keadaan mereka, kemudian memberikan konseling profesional, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan komputer. Masalah kesehatan yang terjadi akibat penggunaan komputer terlalu lama, misalnya adalah kesehatan mata jangka pendek seperti mata gatal, panas, berair, penglihatan kabur, berbayang, dan lain sebagainya. Kemudian masalah selanjutnya adalah seperti nyeri punggung, leher. Adapun permasalahan pada sistem gerak kumulatif seperti kelainan sindrom sendi pergelangan tangan akibat penggunaan lengan dan telapak tangan yang posisinya kurang nyaman. Kemudian yang kelima yaitu adanya HIV/AIDS di tempat kerja. Dalam lingkungan kerja, tes kesehatan itu sangat dipentingkan baik dari karyawannya maupun manajernya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya HIV/AIDS di setiap individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 6 adalah kekerasan di tempat kerja. Bentuk-bentuk kekerasan fatal yang sering terjadi dalam lingkungan kerja yaitu adanya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, serta perampokan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir kekerasan-kekerasan ini yaitu dengan memperketat ukuran keamanan, meningkatkan ketelitian dalam seleksi karyawan, serta mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan hukum. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam dunia. Yang pertama adalah prasyarat dasar untuk rencana keamanan. Keamanan tempat kerja melibatkan lebih dari melacak siapa yang masuk, menginstal sistem alarm, atau memperkerjakan para penjaga setelah jam kerja. Organisasi yang benar-benar peduli pada rencana keamanan dan menetapkan program dan kebijakan
yang melibatkan karyawan dalam perlindungan terhadap resiko dan ancaman yang teridentifikasi. Idealnya, program keamanan perusahaan yang komprehensif harus memulai dengan prasyarat yang pertama, filosofi dan kebijakan perusahaan pada kejahatan. Yang kedua, menyelidiki para pelamar. Yang ketiga, pelatihan kepedulian pada keamanan. Yang keempat adalah manajemen krisis. Selanjutnya adalah menetapkan program keamanan mendasar. Dalam istilah sederhana, menetapkan program keamanan dasar mensyaratkan 4 tahapan. Yang pertama, menganalisis tingkat resiko, kemudian menginstal sistem keamanan, mekanis, natural, dan organisasional. Sebagai bagian dari penilaian awal, pengusaha harus dapat meninjau ulang paling tidak 6 area. Yang pertama, akses masuk termasuk jumlah titik akses dan kebutuhan adanya alat kontak untuk menghubungi personel kondisi darurat. Yang kedua adalah keamanan interior, termasuk kemungkinan kebutuhan adanya kartu kunci, kamar mandi yang aman, dan identifikasi serta ketersediaan jalan keluar yang lebih baik. Yang ketiga adalah keterlibatan kewenangan, khususnya rencana keamanan yang melibatkan pengembangan prosedur keamanan dengan otoritas penguatan hukum setempat. Yang keempat adalah pemeriksaan surat, termasuk bagaimana para karyawan menyaring dan membuka surat, dari mana surat tersebut masuk ke gedung yang bersangkutan. Yang kelima adalah evakuasi, termasuk peninjauan ulang yang menyeluruh pada prosedur evakuasi dan pelatihan. Yang terakhir atau yang keenam adalah sistem cadangan yang memungkinkan perusahaan untuk menangkap informasi komputer pada lokasi alternatif jika ada serangan bencana. Yang selanjutnya adalah 3 sumber fasilitas keamanan. Yang pertama adalah keamanan natural, berarti mengambil keuntungan dari fitur arsitektur atau natural dari suatu fasilitas untuk meminimalkan masalah keamanan. Yang kedua adalah keamanan mekanis. Keamanan mekanis adalah pemanfaatan sistem keamanan seperti kunci, alarm, sistem kontrol akses, dan sistem pengamatan dengan efektif biaya yang akan mengurangi kebutuhan pengamatan yang terus-menerus oleh tenaga manusia. Yang terakhir adalah keamanan organisasional, berarti memanfaatkan manajemen yang baik untuk meningkatkan keamanan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.